kelompok 6 dengan anggota saya, Puput Sedayu dengan NIM 12.191.656. Yang kedua ada Ma'ruf Setiawan dengan NIM 12.190.900. Yang ketiga ada Maulana Nurholis dengan NIM 12.190.082 dengan NIM 12.191.927. Ya, di sini kita akan bahas tentang PKM kewirausahaan dengan judul Ginger Abang. Untuk selanjutnya materi akan disampaikan oleh Edi Purwanto. Untuk Edi Purwanto kami persilakan. Terima kasih. Apa itu jahe merah dan apa manfaatnya? Jahe atau Cingiber officinalis adalah tanaman rempah yang dimanfaatkan sebagai minuman atau campuran pada bahan pangan. Dikutip dari kompas.com 2020. Rasanya yang pedas membuat tenggorokan menjadi lega. Bahkan selain dimanfaatkan sebagai minuman atau campuran bahan pangan, bisa juga dijadikan sebagai bahan obat-obatan. Tanaman jahe termasuk dalam kelas Monocotyledon atau tanaman berkeping satu dan termasuk dalam suku temu-temuan. Tanaman ini menjadi salah satu jenis rempah-rempah yang sudah lama tumbuh di wilayah Indonesia. Adanya rasa pedas yang ditimbulkan oleh jahe cukup dominan dan disebabkan senyawa keton singeron. Untuk selanjutnya akan dibacakan oleh Maulana Nurholis. Untuk Maulana Nurholis dipersilahkan. Ya, Ginger Abang merupakan suatu produk jahe merah yang sudah dibersihkan, kemudian diiris tipis-tipis menyerupai sebuah koin kering dan sudah dikemas ke dalam berat tertentu. Diharapkan dengan produk ini, konsumen tidak perlu menggali tanah, mencuci, dan membakar jahe merahnya. Konsumen hanya perlu mencampurkannya dengan air panas apabila digunakan untuk campuran minuman. Dan bisa juga untuk manfaat lainnya. Yang penting lagi adalah Ginger Abang ini tidak mengandung atau dicampur dengan produk maupun bahan kimia lainnya, sehingga mengurangi resiko terhadap alergi produk tertentu. Demikian yang saya sampaikan. Selanjutnya akan disampaikan oleh Pak Sugeng. Kepada yang bersangkutan kami persilakan. Ya, terima kasih. Untuk bahan dan alat, bahan adalah jahe merah segar dan alat adalah pisau, ember, tampir atau tempat untuk jemur jahe, masker, dan sarung tangan. Untuk masalah proses pembuatan akan diterangkan oleh Ma'ruf Setiawan. Terima kasih. Ya, terima kasih waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ma'ruf Setiawan dengan NIM 121900906. Sebelum kita membahas untuk proses pembuatannya, sebenarnya arah dari PKM ini sebenarnya seperti ini. Diharapkan dengan adanya jahe merah yang sudah dikeringkan ini adalah bisa menjadi yang pertama menjadi salah satu dari pendapatan dari kelompok kami. Yang kedua, untuk melestarikan jahe merah. Dan yang ketiga, ini yang mungkin lebih penting lagi adalah sebagai sarana untuk menyediakan bahan-bahan campuran minuman, obat-obatan dan sebagainya. Mengapa kami memilih PKM kewirausahaan ini? Yang pertama, berdasarkan dari yang kami lihat di beberapa kabupaten, diantaranya adalah Cilacap, Purbalingga, Banjarnegara, untuk produk jahe merah yang sudah diiris tipis ini itu belum ada.
belum ada, dengan tentunya dengan harga yang cukup ringan bagi konsumen, seperti itu. Dari jumlah penduduk, sebentar. Untuk jumlah penduduk sendiri, jumlah penduduk di 3 kabupaten ini untuk yang berikutnya adalah untuk analisa peluang pasar. Jumlah penduduk di Kabupaten Banyumas, Purbalingga, dan Banjarnegara itu adalah 3.793.246 jiwa. Terus untuk analisis potensi pemasaran, kemungkinan pembelian adalah 1%, adalah 37.932 jiwa. Analisis penerimaan, kami menganalisis untuk 400 unit. 400 unit ini kita asumsikan jika dalam 1 kilo kita kemas, setelah dikeringkan, kita kemas dengan berat 250 gram atau 1/4 kilogram. Berarti yang kami butuhkan adalah sekitar 100 kilogram jahe merah basah. Dan untuk analisis target penerimaan 400 unit kali 25.000. Kenapa kami memasang harga 25.000? Ini adalah harga awal. Untuk harga selanjutnya masih bisa berkembang ataupun nanti masih bisa dikurangi, itu adalah sesuai dengan nanti keadaan di pasar. Dan 400 unit kali 25.000 sama dengan 10 juta. Ini analisis pendapatan kami. Untuk kekuatan produk sendiri, menggunakan bahan baku yang berkualitas, menggunakan bahan alami, menggunakan packaging eco-friendly. Untuk kelemahannya, produk Jinggar Abang belum memiliki sertifikat izin edar dari BPOM dan LPPOM MUI, serta selera masyarakat yang tidak bisa diprediksi. Dan untuk ancaman dari produk ini adanya pesaing baru dengan inovasi yang lebih menarik dan harga yang lebih terjangkau. Tidak adanya petani yang menanam jahe merah, produk tidak diterima masyarakat, perlunya sinar matahari untuk mengeringkan produk. Dari yang tadi saya sampaikan, kenapa kami juga memilih ini, sementara yang ada di pasaran adalah produk jahe merah yang sudah diekstrak. Yang sudah diekstrak menjadi bentuk cair ataupun bentuk padat, bentuk serbuk. Tapi itu memiliki ada kelemahannya diantaranya adalah adanya bahan tambahan dari produk tersebut yang mungkin ada beberapa orang yang alergi terhadap suatu produk. Untuk analisis finansial usaha itu dengan cash in atau pemasukan merupakan hasil penjualan 400 pesanan kali 25.000 sama dengan 10 juta. Cash out atau pengeluaran terdiri dari biaya investasi, biaya variabel, dan biaya tetap. Untuk biaya investasi ada pisau dengan harga 5.000, ember besar 25.000, tampir atau tempat untuk menjemur jahe merah 60.000 dengan total 315.000.
Biaya variabel ada jahe merah, masker, hand sanitizer. Jahe sendiri kami survei di pasaran harganya sekarang adalah Rp50.000, masker Rp80.000, hand sanitizer 500 ml itu Rp50.000 dengan total Rp5.260.000. Dan untuk biaya tetap ada PDAM Rp50.000, kemasan jahe merah Rp5.000, label Rp500. Dengan total Rp2.250.000 dan total semuanya adalah Rp7.825.000. Jadi jika diasumsikan dengan kita pendapatan hasil penjualan adalah 10 juta, dengan biaya pengeluaran itu adalah 7.825.000, bisa diasumsikan untuk usaha ini sudah ada untungnya. Kemudian untuk proses kami yang sudah dibagi untuk tugasnya, nanti ada yang mencari jahe merah, kemudian mencuci bersih dengan air yang mengalir. Tujuannya adalah supaya kotoran yang terdapat di jahe merah itu gampang mudah bersih jahe merahnya. Terusan ini sebelumnya, kemudian diiris-iris tipis, letakkan di atas tampir, jemur di bawah terik matahari, masukkan ke dalam bungkus dengan berat tertentu, kemudian ditempel label dan produk siap dipasarkan. Untuk pengujian pengeringan jahe merah dilakukan dengan cara menjemur di bawah terik matahari pada saat cuaca sedang mendung dan saat dikeringkan dalam dikeringkan dalam ruangan. Tapi kalau ini kami belum mencoba untuk pengeringan di dalam ruangan itu butuh berapa lama. Output dari pengujian ini adalah beberapa hari yang dibutuhkan untuk mengeringkan buah jahe merah kering, jahe merah segar. Dan pengujian tingkat keawetan jahe merah, pengujiannya dilakukan dengan cara jahe merah dibiarkan dalam bungkus selama beberapa minggu dalam kondisi bungkus tertutup, rapat, dan bungkus terbuka. Nanti hasilnya bungkusnya tertutup rapat itu berapa hari, berapa bulan untuk awetnya, dan bungkus terbuka itu berapa bulan. Untuk pengujian kesukaan, kami rencanakan dilakukan terhadap 30 responden yang diberikan sampel produk dan angket kesukaan dengan poin 1 sampai dengan 4. 1 untuk 1 sangat tidak suka, yang kedua tidak suka, yang ketiga suka, yang keempat sangat suka. Kemudian dihitung dengan jumlah poinnya. Dan untuk yang seterusnya adalah kepada Puput Sedayu dipersilahkan dan sekaligus untuk menutup presentasi kali ini. Ya, di sini saya akan bahas tentang strategi pemasaran. Pada strategi pemasaran, kami memperhatikan STP, yaitu segmenting, targeting, dan positioning. Dan 4P, yaitu product, price, place, dan promotion. Di segmenting geografis, kami memutuskan fokus di Banyumas, Purbalingga, dan Banjarnegara sebagai langkah awalan dalam menawarkan produk rempah. Pada strategi segmenting demografis, produk dapat dinikmati oleh remaja dan orang tua karena manfaatnya sebagai bahan obat. Sedangkan terkait strategi psikografis antara lain berbagai kalangan masyarakat baik dari kalangan bawah, menengah, dan atas, serta kebutuhan masyarakat akan adanya produk herbal, aman, dan berkhasiat. Sedangkan untuk target pasar, produk ini yaitu masyarakat Banyumas, dari anak-anak mulai umur 17 tahun hingga orang tua. Ya, terima kasih sudah cukup sekian menyaksikan presentasi dari kelompok 6. dari kami. Mohon maaf bila ada atur kata yang kurang berkenan.
Terima kasih sudah menyaksikan presentasi dari kami. Kalau ada kekurangan kami dalam menyampaikan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam.